Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 9 dan Pak Menteri, Ibu Menteri beserta seluruh jajaran dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Saya tadi mendengarkan paparan Pak Menteri, setuju. Jadi pemerintah daerah ini memiliki peran strategis. Jadi tadi sudah banyak disampaikan. Jadi perlu kerjasama antara Kementerian Bapak dengan instansi dan lembaga lainnya, kementerian dan lembaga lainnya, serta pemerintah daerah. Di dapil saya, Pak Menteri, sekarang ini sudah kampanyenya zero stunting. Dapil saya Surabaya, sama dengan Bu Indah Kurnia. Juara penanganan stunting di kota Surabaya, 1,7% per hari ini. Jadi saya melihat inovasi yang luar biasa yang sudah dilakukan pemerintah daerah. Jadi Pak Wali Kotanya ini turun langsung bersama Ibu Wali Kota untuk inovasi yang dilakukan per hari ini. Di setiap RW sudah ada satu nakes R1NI, namanya Ibu Wali Kota Ibu Rini. Jadi programnya R1NI dan berjalan dengan baik. Lalu kemudian dikolaborasikan dengan tim pendamping keluarga yang luar biasa hebatnya. Ketika kami turun ke lapangan, kita tidak serta-merta percaya dengan angka 1,7% prevalensi stunting itu. Tetapi ketika ke Posyandu, kami menanyakan di kader Posyandu, apakah ada ibu hamil risiko tinggi? Ternyata banyak yang mengatakan sudah zero. Jadi ini saya percaya dengan data ini. Pada saat dipublish 1,7, tentunya kita tidak langsung percaya, tetapi setelah dicek di kota Surabaya akurat dengan hasil surveinya. Lalu kemudian terkait dengan penguatan program keluarga bencana. Saya melihat tadi di Kompas ada Pak Menteri juga apresiasi dulu kepada Gubernur Jawa Barat nih yang mempersyaratkan KB pria untuk penerima bantuan sosial. Ini luar biasa, inovasi yang luar biasa. Saya sendiri juga mendukung KB pria, metode operasi pria. Karena selama ini perempuan sudah menstruasi, lalu kemudian hamil, melahirkan, menyusui 6 bulan sampai 2 tahun, mendampingi keluarga, belum lagi kalau perempuannya bekerja. Nah, kalau ini disosialisasikan dengan benar, targetnya untuk di 2026 ini nanti ke depan metode operasi pria ini bisa didukung dengan anggaran juga, karena kabarnya mahal. Ya. Lalu kemudian ketika saya sosialisasi juga demikian, saya menyampaikan di acara tersebut, mungkin di sini ada Pak Teguh ya, kami sering waktu Bapak di Jawa Timur menghadiahkan, kalau selama ini ada hadiah 400.000 untuk menggantikan tidak bekerja 1 hari, kami menambahkan 500.000, tapi harus hari ini dengan persyaratan yang sudah ditentukan, harus punya anak 2, lalu kemudian harus ada izin istri dan sebagainya. Nah, ini yang kita perlu sosialisasi dan perlu juga testimoni dari bapak-bapak yang sudah melakukan MOP. Nah, ini perlu kita masukkan di media sosial sehingga biasanya anak-anak remaja sekarang ini banyak melihat dari media sosial. Lalu yang terakhir, tadi Bapak Menteri mengatakan bahwa telah terbentuk pusat informasi dan konseling remaja. Ada 35.414. Nah, saya ingin tahu data di Surabaya berapa ya Pak? Karena saya sering juga turun, kok belum terbentuk PIK remajanya.
Kalau bina keluarga balita, bina keluarga lansia itu sudah terbentuk. Lalu kemudian yang tadi dikatakan Bu Teti terkait dengan kampung KB, itu betul Pak, karena dulu terbentuk hanya satu kabupaten kota, hanya ada satu atau dua. Kemudian berkembang setiap kecamatan satu. Lalu kemudian berkembang lagi di Sidoarjo itu setiap kecamatan dua. Di Surabaya juga demikian. Jadi ini perlu kita galakkan lagi, karena kalau terbentuk kampung KB sudah dengan sendirinya terbentuk PIC remaja, ada bina keluarga lansia, ada bina keluarga balita. Demikian dari saya pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima